yang berada di balik funding militer Israel. Misal tahun ini aja untuk setahun terakhir ya, 2023 Oktober sampai dengan 2024, itu aja Amerika udah ngirimin sekitar 350-an triliun dalam bentuk military aid ke Israel, itu yang resmi. Maka wajar ketika ada orang bilang kalau Amerika menghentikan hari ini juga bantuannya, maka Israel nggak akan punya senjata-senjata untuk dijatuhkan, untuk ngebom saudara-saudara yang ada di Palestina dan juga terkhusus di Gaza. Karena itu wajar banget teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi yang lihat di media sosial banyak orang membanding-bandingkan antara gambar kerusakan akibat kebakaran yang ada di Los Angeles, lalu kemudian disandingkan dengan pembumi hangusan yang ada di Gaza. Karena itulah wajar pula ketika ada orang kemudian bilang inilah kemudian yang ditanam oleh Amerika akhirnya juga dituai oleh Amerika. Karena memang Presiden Trump itu berkata all hells will break out, bahwasanya neraka itu akan dibukakan ketika orang-orang Hamas itu tidak membebaskan sandera-sandera Israel. Padahal kondisinya tuh nggak begitu. Sandera-sandera yang diambil oleh Israel itu jauh lebih banyak, ribuan kali lebih banyak daripada sandera-sandera yang diambil oleh Hamas. Dan itu pun kalau kita lihat big picture-nya, Palestina ini adalah daerah pendudukan di mana Israel adalah penjajah yang justru harus hengkang dari sana. Dan wajar banget ketika orang-orang juga kayak merasa senang ketika di Los Angeles terjadi kebakaran, dan kabarnya juga di New York terjadi kebakaran, dan itu kayak sebuah hukuman ya, karma kata orang untuk orang-orang Amerika yang mendukung Israel. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja kita secara pribadi kita tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita tetap mengatakan kita berbelasungkawa, kita tetap mengatakan bahwasanya kita berduka cita dengan kejadian yang terjadi di Los Angeles. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang layak untuk disyukurin ketika mereka mendapatkan musibah, yang layak untuk dibully ketika mereka mendapatkan musibah. Kita tetap berbelasungkawa, kita tetap kemudian untuk menyampaikan bahwasanya kita turut berduka dan kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita berempati pada mereka. Karena tentu saja tidak semua orang-orang Amerika yang berada di tempat kejadian itu semuanya menanggung kesalahan pemerintahnya Amerika. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, ini juga sebuah hikmah mungkin bagi kita. Mungkin selama ini kita masih abai ketika terjadi pembumi hangusan di Gaza, tapi kita menjadi melek tiba-tiba ketika kita melihat satu tempat yang begitu luas kemudian hancur, berantakan hanya dalam beberapa waktu saja oleh kebakaran hutan. Nah, ini adalah sebuah waktu yang tepat bagi kita untuk mengambil hikmah. Apakah kita tetap diam ketika terjadi kerusakan yang lebih besar, terjadi kerusakan yang dibuat oleh manusia secara sengaja, genosida. Sementara apa yang terjadi di Amerika itu adalah sebuah musibah yang ya tidak akan terulang mudah-mudahan dalam waktu dekat. Artinya musibahnya udah selesai, tinggal mereka recovery. Tapi tidak dengan di Gaza. Yang terjadi di Gaza adalah mereka sampai sekarang masih dibombardir, mereka sampai sekarang masih mengalami kerugian, dan mereka sampai sekarang masih menderita, dan kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin ketika ini terjadi pada white people, pada orang-orang berkulit putih, orang baru akan lihat seperti apa sih susahnya. Maka yang coba ingin kita sampaikan adalah kita berduka pada apa yang terjadi di Los Angeles, tapi harus lebih berduka terhadap apa yang terjadi di Gaza. Karena ini bukan sebuah bencana alam, tapi ini adalah genosida yang direncanakan dan dibuat oleh manusia dan disaksikan oleh manusia. Kalau kita merasa bahwasanya apa yang terjadi di Los Angeles itu begitu apokaliptik, begitu kiamat, apalagi yang dirasakan oleh saudara-saudara di Gaza, ayo buka hati. Minimal ini bisa menjadi sebuah hikmah bagi kita, bahwasanya kita bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena itu teman-teman sekalian, ini sebagai sebuah pengingat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita suarakan ini, meskipun tidak didengar, tapi Allah punya cara agar ini didengar. Ketika orang-orang sedih ketika melihat kejadian di Los Angeles, maka ini membukakan juga mereka sebuah kejadian yang lebih parah. Kalau andaikan di Los Angeles itu mungkin kerugiannya begitu besar, 2.500-an triliun katanya, dan korban jiwa itu sedikitnya sampai sekarang cuma 10, tapi di Gaza berapa puluh ribu, minimal 50.000 orang-orang sudah tewas tidak bernyawa di sana dan didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Yuk buka mata, ambil hikmah daripada kejadian, kita tetap berduka, kita turut kemudian bersedih, tapi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh pilih-pilih dalam bersedih. Ada kesedihan yang lebih besar, ada bencana yang lebih besar, dan ini bukan terjadi karena alam, tapi ini terjadi karena manusia dan tangan-tangan mereka serta genosida yang terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka Palestina. Merdeka Gaza. Merdeka Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.